Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam materi lanjutan kita, sistem reproduksi manusia. Oke, untuk mendapatkan pelajaran yang berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Selamat menyaksikan. Baiklah ilmuwan muda sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sistem reproduksi manusia. Kalau kemarin kita berbicara tentang pembelahan sel, mitosis dan meiosis, kali ini kita lebih dalam lagi, yaitu tentang alat-alat reproduksi manusia, baik laki-laki dan perempuan, juga bagaimana terjadinya pembuahan dan juga menstruasi dan segala macamnya. Pasti lebih menyenangkan lagi ya. Para ilmuwan muda sekalian, untuk mempelajari sistem reproduksi ini diperlukan kedewasaan, karena dari sinilah awal terbentuknya kehidupan manusia. Sehingga kalian harus benar-benar hati-hati untuk menjalankannya supaya kehidupanmu sukses di kemudian hari. Untuk menjaga dan merawat alat reproduksi kita supaya dapat dipergunakan dengan semestinya, dan jangan dipergunakan sembarangan karena akan fatal akibatnya untuk kehidupan masa depan nanti. Gambar ini adalah gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Kita mulai dari yang A. Bagi kamu yang laki-laki, air senimu dikeluarkan melalui organ ini dan berfungsi sebagai saluran urin dan juga sebagai saluran sperma. Nah, pada ujungnya ada struktur seperti lipatan kulit yang disebut dengan kulup. Nah, pada kulup inilah yang akan dipotong ketika laki-laki khitan. Nah, yang sekarang disebut testis. Testis adalah organ reproduksi yang berbentuk bulat telur. Dia adanya sepasang di dalam skrotum. Nah, karena kalian ini sekarang sudah mulai akil balik ya, jadi sudah mulai memproduksi sel sperma, dan itu hati-hati sekali, terutama bagi yang muslim. Sudah berlaku hukum-hukum agama yang berlaku. Pada usia kalian lah ini sudah mulai testis memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan juga hormon testosteron. Di bagian bawah alat laki-laki itu ada yang berbentuk kantung seperti lipatan-lipatan kulit, itu namanya skrotum. Nah, pada skrotum tersebut terdapat dua buah pasang atau sepasang gitu testis yang kita sebut buah zakar, berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Yang D disebut dengan epididymis, adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ini namanya vas deferens, merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Ini adalah uretra, saluran yang terdapat dalam alat kelamin laki-laki dan merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Para ilmuwan sekalian, ternyata di dalam alat reproduksi laki-laki ada 3 kelenjar. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu kelenjar fascicula seminalis. Nah, merupakan kelenjar yang strukturnya berbentuk seperti kantong kusut kecil, kurang lebih 5 cm, yang terletak di belakang kantong kemih. Nah, kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, juga fruktosa, gula monoskarida, dan juga ada hormon prostaglandin dan protein pembekuan.
Bentuk yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan keputih-putihan dan sedikit asam, kurang lebih pH-nya itu 6,5, dan mengandung beberapa zat. Ada zat asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi. Ada juga beberapa zat enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. Juga ada seminal plasmin, zat seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Dan yang ketiga adalah kelenjar Koufer. Nah, di kelenjar Koufer ini untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut dengan semen, atau kita sering menyebutnya air mani. Semen atau air mani inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya volume semen ini dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 ml. Tiap 1 ml terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Nah, dari jutaan sel sperma tersebut nantinya hanya 1 sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Para ilmuwan sekalian, yang harus dan penting diingat adalah bahwa ada yang namanya proses pembentukan sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis ini terjadi pada tubulus seminiferus, merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukannya sperma. Kumpulan tubulus inilah yang sebenarnya merupakan struktur pembentuk testis. Nah, proses pembentukan sperma ini yang pada saluran seminiferus itu terjadi secara bertahap. Diawalinya dari sel induk sperma atau disebut spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium itu mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga berbentuk sel sperma atau disebut juga spermatozoa yang memiliki ekor. Dan sel sperma yang terbentuk itu bersifat haploid. Baik, para ilmuwan muda sekalian, sekarang kita bahas tentang alat reproduksi pada perempuan. Nah, di alat reproduksi pada perempuan yang bagian luarnya itu ada yang disebut vulva, yaitu celah yang paling luar. Nah, celah yang luar di kiri kanannya itu disebut dengan labium, dan di kedalamannya, sedikit kedalamannya itu disebut dengan saluran kelamin yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan juga sebagai saluran kelamin. Baik, perhatikan pada gambar itu ada ovarium atau disebut juga dengan indung telur, merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Bentuknya seperti telur, berukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm. Di dalam ovarium ini ada namanya sel yang disebut dengan folikel. Nah, folikel ini, di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Perlu kalian ketahui bahwa ada sel-sel oosit atau calon sel telur itu berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan pada saat pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Nah, pada setiap bulannya sel telur yang telah matang itu dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi.
Lalu sel telur ini akan ditangkap oleh Fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran tuba Fallopi. Nah, kita kan sudah tahu informasinya bahwa yang namanya ovarium itu ada 2 buah. Nah, biasanya setiap ovarium itu mereka selalu bergiliran setiap bulannya. Nah, tapi kalau seandainya salah satu ovariumnya itu tidak berfungsi, maka ovarium yang lainnya akan terus melepaskan sel telur. Baik ilmuwan muda, di saluran kelamin pada perempuan ini ada yang disebut dengan tuba Fallopi. Ada juga yang menyebut oviduk. Jumlahnya sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjangnya sekitar 10 cm dan terus memanjang berakhir pada struktur yang berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Infundibulum ini ditutupi oleh Fimbriae. Nah, Fimbriae ini menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Jadi, fungsi dari tuba Fallopi atau fungsi saluran telur ini membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Dan pada tuba Fallopi inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Dan setelah pembuahan terjadi atau fertilisasi itu berhasil, saluran telur akan menyalurkan zigot hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Sementara uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal seperti buah pir terbalik dan secara normal terletak di atas kantung kemih. Di rahim juga tempat berkembangnya janin. Selama tidak hamil, rahim memiliki ukuran cuma 5 cm dan pada saat hamil bisa mampu mengembang hingga 30 cm dan ukurannya menyesuaikan dengan postur perkembangan bayi. Pada uterus ini atau rahim itu ada dinding yang melingkupi tersebut, dan dinding ini atau disebut juga endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta ini organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama berkembangnya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi bulanan mereka. Dan yang terakhir untuk saluran reproduksi perempuan adalah vagina, merupakan saluran yang menghubungkan lingkar luar dengan rahim. Vagina ini tersusun atas otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau hymen. Dan kalian harus hati-hati untuk menjaganya yang perempuan ya, karena khawatir selaput darah ini akan merobek. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks, leher rahim. Di saluran vagina inilah yang kompleks, karena sebagai vagina ini juga berfungsi sebagai organ reproduksi, juga sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Pada saat bayi akan lahir terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang akan menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir atau vagina. Makanya kalian harus jaga baik-baik, jaga hati-hati dari kalian, karena pada proses seperti ini apabila seorang perempuan melahirkan itu akan mengalami hal yang sangat sakit ketika terjadinya dorongan kontraksi yang terjadi di bagian vagina ini. Dan kalian harus bisa menghargai orang tuamu, terutama ibu yang telah melahirkanmu, dan juga berbakti semaksimal mungkin untuk membahagiakan mereka. Oke, para ilmuwan muda semuanya, di perempuan itu ada namanya oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Berbeda dengan terjadinya spermatogenesis pada laki-laki, pada perempuan oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan lahir. Artinya sejak perempuan itu lahir, maka sudah memiliki bakal sel ovum.
sel primordial sebanyak 200.000 sampai 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Dan sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Nah, kalian sudah tahu ya, jadi oogenesis itu dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid yang 2N. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis, dan pada akhir peristiwa oogenesis dari satu sel induk telur oogonium akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar polosid. Para ilmuwan muda, pasti di antara kalian yang perempuan sudah ada yang mengalami menstruasi. Apa itu menstruasi? Mari kita bahas bersama-sama. Menstruasi itu keluarnya darah atau cairan yang berupa lendir yang keluar dari alat genetikalmu. Dan biasanya itu terjadi sebulan sekali. Pada umumnya orang menstruasi itu berlangsung selama 18 hari. Tapi ada juga yang berlangsung 40 hari. Kalau yang 18 hari itu berarti siklusnya pendek. Kalau yang 40 hari itu siklusnya panjang. Tapi kebiasaan karena waktu terhitungnya menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. Siklus menstruasi itu akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, ternyata siklus menstruasi itu dibagi beberapa fase. Coba kita lihat pada gambar ya. Oke, ilmuwan muda, perhatikan, siklus menstruasi itu merupakan rangkaian siklus perubahan pada dinding rahim dan hubungannya dengan perubahan pada ovarium. Kita asumsikan ya bahwa lamanya siklus menstruasi itu kurang lebih 28 hari. Namun sebenarnya siklus menstruasi sangatlah beragam antara perempuan satu dengan yang lainnya. Tidak konsisten antara bulan satu dengan bulan yang lain. Oleh karena merupakan siklus, kita dapat memulainya dari fase apapun. Namun pada umumnya siklus ini dimulai dari hari pertama menstruasi. Fase pertama itu adalah fase menstruasi. Lapisan tebal yang melapisi uterus, yaitu endometrium, meluruh akibat tidak adanya sel telur yang mengalami fertilisasi atau sel telur yang tidak dibuahi. Sel-sel mati dari endometrium, darah, dan lendir dikeluarkan melalui genetikalmu, yaitu vagina. Lalu setelah itu nyambung ke fase kedua, yaitu fase proliferasi atau fase folikular. Ini terjadinya antara fase menstruasi sampai dengan fase proliferasi kurang lebih 5-14 hari. Nah, selama tahap ini sel telur mengalami proses pematangan. Dan yang terakhir, fase ketiga merupakan fase paling singkat dalam siklus, yaitu fase sekretori atau dikenal juga fase ovulasi. Ini terjadi pada hari ke-14 sampai ke-28 ya dalam siklusnya. Fase terakhir ini disebut juga fase luteal. Terbentuknya corpus luteum dalam ovarium. Fase ini terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada bagian sebelumnya kamu telah mempelajari tentang yang disebut dengan siklus menstruasi. Dan menstruasi dapat terjadi disebabkan karena sel telur itu tidak dibuahi dan terjadinya di tuba Fallopi. Namun berbeda apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur.
Proses inilah yang disebut dengan proses fertilisasi. Jadi proses fertilisasi itu adalah proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot dan terjadinya di tuba Fallopi. Perlu kalian ketahui juga bahwa sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling. Flagela itu semacam ekor dan menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Seperti ini ya. Juga kalian ingat lagi bahwa dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Karena begitu sel sperma satu sudah masuk ke dalam membran sel telur, maka otomatis sel telur itu akan membentuk benteng yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Dan fertilisasi ini membentuk zigot. Zigot itu akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertahan ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seseorang mengalami kehamilan. Kiranya sampai di sini dulu untuk pembahasan kita. Kita akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mendapatkan materi berikutnya. Like, comment,